Mengenal situs Ngurawan lebih dekat, masa sejarah adalah masa di mana manusia telah mengenal adanya tulisan. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa peninggalan sejarah yang berupa prasasti dan situs. Di daerah Madiun sendiri banyak terdapat peninggalan sejarah masa lampu yang tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya Prasasti Klagen Serut, Prasasti Meruak, situs Candi Wonorejo dan juga situs Ngurawan. Salah satu dari peninggalan tersebut yaitu situs Ngurawan. Berdasarkan penelitian para ahli, situs Ngurawan ini terletak di Dusun Ngurawan, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Ngurawan dan gelang-gelang secara jelas termuat dalam Prasasti Mula Malurung bertarikh 1255 Masehi. Prasasti ini antara lain menyebut Sanak Kadang dan keturunan Seminingrat yang dinobatkan sebagai raja di negara bagian Tumapel Singasari. Di antaranya menyebutkan Nararya Turuk Bali, putri Sang Prabu Seminingrat yang menjadi permaisuri Jaya Katwang, ditetapkan sebagai ratu kerajaan gelang-gelang di daerah Ngurawan. Prasasti ini belum menulis Jaya Katwang sebagai Raja Gelang-Gelang. Prasasti ini baru menulis Jaya Katwang sebagai kemenakan Sang Prabu Seminingrat dan menantunya. Tentu ini karena Jaya Katwang adalah putra mahkota Raja Kediri Sastrajaya. Pada masa itu Kertanegara jadi Raja Daha atau di timur Sungai Brantas, sementara Sastrajaya jadi Raja Kediri di barat Sungai Brantas. Baru pada tahun 1271 Masehi Sastrajaya digantikan putranya bernama Jaya Katwang. Bersumber dari buku Girindra, para Raja Tumapel Majapahit, pada tahun ini Sri Kertanegara mengangkat Jaya Katwang sebagai Raja Kediri menggantikan ayahnya Sastrajaya, sementara Turuk Bali tetap bersemayam di Gelang-Gelang. Sampai kemudian pada tahun 1292 Masehi, Jaya Katwang yang berkuasa atas Kediri dan Gelang-Gelang berhasil menghancurkan pemerintahan Kertanegara di Singasari. Tapi setahun kemudian Jaya Katwang dihancurkan Raden Wijaya. Sejak saat itu perlahan keberadaan Gelang-Gelang surut. Ketika Majapahit berdiri, bekas wilayah Gelang-Gelang berganti nama sebagai Keraton Pandan Salas. Menurut Gatot, selaku pemelihara sekaligus pemilik lahan pertama di mana benda-benda peninggalan sejarah pertama kali ditemukan, disampaikan Gatot, jika di dusunnya memang tersimpan banyak peninggalan sejarah, bahkan masih banyak situs penting lain yang masih terkubur rapat di dalam perut bumi. Setelah 20 tahun mendiang ayahnya, pada Maret tahun 2016, Gatot menggali sebidang tanah di belakang rumahnya, dengan dana pribadinya sendiri. 5 orang dipekerjakan dibantu warga sekitar untuk membuktikan adanya situs temuan di bawah tanah yang saat ini menjadi hak miliknya. Saat kabar berita mengunjungi tempat sejarah tersebut, rumah sebagai penyimpan temuan sejarah kini nampak lenggang. Mungkin, generasi milenial saat ini juga tidak mengetahui jika di Kabupaten Madiun ada banyak peninggalan sejarah di masa kerajaan. Ya, Mas, simbolnya kerajaan itu patung harimau itu malah masih utuh. Belum saya angkat. Sementara sampai saat ini masih saya rahasiakan. Tempatnya apa ya? Iya. Yang dirahasiakan? Itu dalam tanah saya. Saya rahasiakan. Mas, nanti dulu. Kalau niatnya itu baik, ya monggo. Kalau yang seperti kemarin, saya ya nggak mau. Kini, ratusan benda arkeologi yang diprediksi berusia ratusan tahun ini hanya teronggok di dalam almari kaca di rumah tersebut. Menurut Gatot, selama ini pemerintah daerah tidak serius mengelola dan mengembangkan rumah yang menjadi tempat penyimpanan barang bersejarah itu. Bahkan tidak ada petinggi yang ada di Kabupaten Madiun singgah atau berkunjung di rumah penyimpan sejarah tersebut. Menurut cerita, di dusun tersebut ternyata tersimpan mitos yang tidak baik untuk para pejabat, sehingga tidak ada pejabat yang berani datang ke situs Ngurawan. Situs tersebut dikenal masih sakral atas peninggalan zaman kerajaan. Syaratnya apa Pak? Syaratnya bawa uang. Saya mau